Evidence Base terkait kesehatan reproduksi remaja. Pertama, latar belakang. Pada masa remaja merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, psikologi, dan intelektual. Kemudian, remaja memiliki rasa keingintahuan sangat besar, sehingga menyukai petualangan dan tantangan, serta mereka cenderung berani menanggung resiko tanpa pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Kemudian, berbagai kasus seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual, dan pernikahan dini merupakan sebagian kecil dari persoalan kesehatan reproduksi remaja yang dihadapi pada remaja. Kemudian, tantangan-tantangan kesehatan reproduksi remaja diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja yang ramah remaja, serta norma sosial yang masih menganggap tabu pembicaraan mengenai seksualitas pada remaja. Selanjutnya, definisi remaja. Di sini ada beberapa sumber dari definisi remaja. Yang pertama itu menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian menurut Permenkes RI, remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun yang terkait dalam Peraturan Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014. Kemudian menurut Mons Sahman tahun 2021, remaja dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu usia remaja 12 sampai 20 tahun dibagi menjadi remaja awal 12 sampai 15 tahun, kemudian remaja pertengahan itu usia 15 sampai 18 tahun dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Kemudian menurut BKKBN, remaja itu rentang usia 10 sampai 20 tahun dan belum menikah. Kemudian di sini dapat kita simpulkan bahwa remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisiknya dengan rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Pengertian evidence base. Evidence base jika ditinjau dari pemenggalan kata dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai berikut. Evidence yang berarti bukti atau fakta dan base yang berarti dasar. Jadi evidence base adalah praktik berdasarkan bukti. Evidence-Based Midwifery atau EBM didirikan oleh Royal College of Midwives untuk membantu mengembangkan dasar profesional dan ilmiah yang kuat bagi pertumbuhan tubuh bidan berorientasi akademi. Evidence-based midwifery adalah asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Praktik yang berdasarkan bukti penelitian adalah penggunaan secara sistematis, ilmiah, dan eksplisit dari bukti terbaik mutakhir dalam membuat keputusan tentang asuhan bagi pasien secara individual. Contoh evidence base terkait remaja. Yang pertama adalah masalah mental. Banyak remaja menderita masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Selanjutnya, perilaku berisiko. Remaja sering terlibat dalam perilaku berisiko seperti merokok, minum alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Masalah selanjutnya adalah penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial oleh remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan seperti kecanduan media sosial dan cyberbullying. Selanjutnya adalah masalah hubungan orang tua dan anak. Hubungan positif antar orang tua dan anak dapat membantu mengurangi risiko remaja terlibat dalam perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat terlarang.
Masalah kesehatan pada remaja. Yang pertama yaitu kehamilan tidak diinginkan. Data dari BKKBN sendiri pada tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya 1 dari 9 remaja perempuan pernah mengalami kehamilan. Kemudian, penyakit menular seksual atau PMS. Data dari Global UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa PMS merupakan beban besar pada kelompok remaja dengan lebih dari 1 juta kasus baru setiap harinya. Penggunaan kontrasepsi yang rendah dan juga mitos seputar kesehatan reproduksi menjadi pemicu tingginya kasus IMS di kalangan para remaja. Kemudian adanya pernikahan dini. Remaja yang menikah dini belum cukup matang secara fisik dan juga biologis untuk memiliki anak, sehingga cenderung menyebabkan kematian anak dan juga ibunya pada saat melahirkan. Wanita hamil di bawah usia 20 tahun juga sering menderita kekurangan gizi dan juga anemia, sehingga itu sangat beresiko bagi remaja tersebut. Kemudian masalah kesehatan reproduksi remaja yang lainnya yaitu ada juga aborsi. Aborsi pada remaja ini berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya termasuk dalam kategori aborsi yang disengaja. Kondisi mental yang tidak sehat pada remaja dengan kehamilan tidak diinginkan juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik yang tidak mendukung kehamilan. Kemudian pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan memiliki banyak bentuk. Korbannya itu tidak hanya pada remaja perempuan tetapi juga pada remaja laki-laki. Nah, gadis remaja itu rentan diperkosa oleh pacarnya karena seringkali dibujuk untuk membuktikan cintanya. Kemudian akses layanan kesehatan. Menurut Riskesdes pada tahun 2018, hanya ada sekitar 30% remaja yang mengetahui di mana adanya tempat layanan kesehatan reproduksi. Pada Jawa Timur sendiri, yaitu terdapat lebih dari 1.000 PIK-R aktif hingga tahun 2021 yang didukung oleh tenaga konselor sebaya dan juga tenaga medis yang terlatih. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu pengetahuan. Remaja yang memiliki informasi yang baik tentang kesehatan reproduksi umumnya lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dan meminimalkan risiko masalah kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu pendidikan. Remaja yang berpendidikan tinggi umumnya lebih mampu memahami informasi kesehatan reproduksi, membuat keputusan yang tepat, dan melakukan tindakan pencegahan. Ketiga yaitu lingkungan keluarga. Remaja yang hidup dalam keluarga yang suportif, berkomunikasi secara positif, serta menerima dukungan emosional cenderung lebih sehat secara reproduktif. Keempat yaitu pengaruh kelompok. Remaja dengan teman sebaya yang melakukan perilaku beresiko cenderung lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi karena mereka dapat dipengaruhi dan mengikuti perilaku tersebut. Dan yang kelima yaitu status sosial dan ekonomi. Remaja yang tinggal di lingkungan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang buruk umumnya lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi karena terbatasnya akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan. Yang keenam yaitu akses ke layanan kesehatan reproduksi. Remaja yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi umumnya lebih mampu mengakses informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Kedelapan yaitu faktor budaya. Nilai dan kepercayaan budaya tertentu dapat mempengaruhi cara remaja memandang kesehatan reproduksi, pengambilan keputusan, dan perilaku mereka. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Slide berikutnya tentang pendekatan evidence-based dalam intervensi remaja. Pendidikan seksual komprehensif. Berdasarkan laporan UNFPA 2020, mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja dalam menghadapi isu kesehatan reproduksi. Pendidikan ini mencakup informasi tentang pubertas, kontrasepsi, hak-hak reproduksi, serta hubungan yang sehat dan setara. Pelayanan kesehatan
Peduli Remaja atau PKPR dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Layanan ini memberikan akses kepada remaja terhadap konsultasi, pemeriksaan, dan edukasi yang bersifat rahasia, ramah, dan tidak menghakimi. Integrasi bukti penelitian. Pendekatan evidence-based mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian, pengalaman klinis, dan nilai-nilai pengguna dalam konteks remaja. Ini berarti menyusun program didasarkan pada hasil penelitian yang sudah terbukti efektif di populasi sejenis. Slide berikutnya, strategi intervensi berbasis bukti. Peer education atau pendidikan sebaya terbukti efektif karena informasi disampaikan oleh tema sebaya yang dianggap lebih mudah didekati dan dipercaya. Program berbasis sekolah dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan aktivitas ekstrakurikuler. Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menjangkau remaja secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Kampanye media digital memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan edukasi secara kreatif dan interaktif. Remaja lebih mudah menerima informasi dari platform yang mereka gunakan setiap hari, seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Keberhasilan program evidence-based. 65% tingkat kepuasan remaja pengguna layanan PKR di Jawa Timur menyatakan puas terhadap akses dan kenyamanan layanan tersebut. 30% kesadaran layanan remaja yang mengetahui tempat layanan kesehatan reproduksi di sekitarnya. 1.000 lebih PKR aktif, jumlah pusat informasi dan konseling remaja aktif di Jawa Timur hingga tahun 2021. Kesimpulan, permasalahan kesehatan reproduksi remaja merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kehamilan remaja, IMS, dan kurangnya edukasi seksual merupakan masalah yang dapat dicegah dengan intervensi yang tepat dan berbasis bukti. Pendekatan evidence-based terbukti mampu meningkatkan efektivitas intervensi karena didasarkan pada penelitian ilmiah dan praktik terbaik yang telah diuji. Program seperti CSE dan PKPR merupakan contoh implementasi pendekatan ini yang sukses di berbagai negara, termasuk Indonesia. Daftar pustaka sebagai berikut.